Inilah kondisi mobil Innova X Tambang. Gak bisa berkata-kata lagi, Mas. Nah, ini kotoran tikus. Kotoran tikus wis. Ih, Itu kencingnya kayaknya. ini tipis. Tipisnya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Sekarang kita kedatangan mobil Toyota Kijang Innova. Mobil ini datang dalam keadaan yang cukup lumayan kotor parahnya. Pada bagian eksterior banyak sekali baritan-baritan halus dan juga jamur yang menempel. Serta pada bagian pinggir-pinggiran bodi mobil dan juga sela-sela terdapat banyak sekali kerak-kerak yang sepertinya sudah lama mengendap dan warnanya agak putih-putih. Tidak terlalu enak jika dilihat lebih dekat. Kemudian untuk bagian interiornya juga lumayan parah. Pada bagian interior mobil ini pada masing-masing trimnya sudah agak meleotan dan juga sudah akal-akalan. Mobil ini memang baru saja didapatkan oleh pemiliknya dengan harga yang cukup miring katanya. Dan memang benar saja kondisinya juga lumayan memerlukan banyak sekali perbaikan. Halo Pak Edi. Halo, selamat sore. Ini dapat apa Pak? Ini kita kedatangan mobil yang sangat-sangat istimewa, Mas. Sangat istimewa. Ini Innova rasa mobil tambang. Kok gitu Pak? Ini dari cerita pemiliknya emang dapatnya dari daerah Kalimantan, Mas. Ini Dari Kalimantan. Ini bekas buat operasional bahan BBM. Oke. Kalau bukan daerah tambang ya daerah sawit ini, Mas. Sama aja Pak, tahu. Sama bosok. Hancur. Kondisinya Pak, Kondisinya sangat mengenaskan. Ini keluarnya dalamnya bau solar. Oke. Kita nanti cek dari mana baunya. Tapi indikasi pasti di karpet dasar. Di karpet dasar ya. Karpet dasar. Ini plafonnya juga udah dibiklit. Nggak bisa turun ya. Ini nanti kita bongkar jok total. Ini kulitnya kita bongkar semua. Oke. Ya, nggak bisa berkata-kata lagi, Mas. Pak Edi khusus mobil-mobil yang istimewa. Menghindar mobil bosok, masih kita mobil bosok, Mas. Khusus Ya, namanya rezeki, Mas ya. Ya. Jalani aja, Mas. Jalani aja, tidak boleh ditolak. Kondisi Kita cek yang lain. Ya. Ini kondisi filter AC-nya juga nggak ada. kosong Pak. Nggak ada, Mas. Nanti suruh masang yang baru. Nah, ini trim-trimnya sangat istimewa, Mas, ngakalinya. Itu Ini- akalan. Ini kalau bahasa Jawanya dikeluh, Mas. Kalau sapi itu, Mas. Dikeluh pakai Kabel tis. kabel tis. Oke. Ada yang lagi, ada yang lain Pak? Nggak ada ya, Mas. Ini yang istimewa ya, cuma itu bau solar, Mas. Oh, saudara. Katanya ini bawahnya juga Oh iya, Mas. Mesinnya, Mas. Mesinnya ini sarang tikus. sarang tikus Pak. Iya. Wis. Nah, Kayak gini kondisinya. Itu nggak bisa Pak. oh ini salah masuk, Mas. Ini salah alamat ini ya. Harusnya di sini loh, Mas. Lah. Nah, ini kotoran tikus. Kotoran tikus wis. Ih, Itu kencingnya kayaknya. ini tipis. Tipisnya. Wow, Istimewa. mengenaskan kondisinya.
Mas, kita kerjakan aja ya. Oke. Ini langsung naik kaki-kaki, Pak. Siap. Oke, terima kasih. Tunggu kelanjutannya. Oke. Wassalam. Lanjut, sekarang ke proses undercarriage detailing. Yang pertama kita bongkar terlebih dahulu keempat rodanya, sekaligus roda cadangan juga akan kita turunkan. Proses pembongkaran roda ini sudah kita urutkan, jadi nantinya saat pemasangannya kembali tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Dan setelah kita bongkar, mulai terlihat banyak sekali kotoran-kotoran dan juga kerak yang ada di kolong dan kaki-kaki mobil ini. Memang mobil ini ceritanya mobil baru dapat dari daerah Kalimantan sana, entah ini mobil tambang atau mobil bekas operasional suatu perusahaan di sana. Yang jelas kondisi mobil ini juga lumayan parah. Dan selanjutnya kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini kita lakukan menggunakan tekanan 120 bar. Dengan tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merontokkan kotoran-kotoran dan juga noda, serta mengangkat pasir-pasir dan juga kotoran yang mengendap di dalam sasisnya. Kotoran-kotoran yang mengendap di dalam sasis maupun di bagian bawah bodi mobil ini jika tidak segera dibersihkan bisa menimbulkan karat atau terjadinya korosi. Gila kondisi mobil Innova X tambang tanah merah. Tanggapannya Mas mengenai mobil ini? Masya Allah ya kondisinya. Banyak ya Mas lumpurnya? Lumpurnya ini Mas Kelihatan. Setelah itu lumpur. Gimana Pak kondisi kolong-kolongnya? Ini tanah sasis nggak tembus Mas. Padahal ada tanyanya Pak. Ya itu. Mungkin tanyanya tebal sekali Pak, nggak tembus. Pada kondisi kotoran yang ada di mobil ini yang separah ini biasanya memakan waktu cukup lama. Kalau tidak sekitar 5 jaman, bisa seharian full. Karena kotoran-kotoran ini harus kita angkat secara maksimal dan juga menyeluruh. Masih itu. Penemuan Dalam sasis Mas. dalam sasis. Kok bisa Pak? Nggak tahu. Tikus ya bawah. Nah, tuh main. Ya, tadi ini penemuan di dalam sasis. Ada kepala wanita juga. Mungkin dibawa oleh tikus
dan dimasukkan di dalam sasis. Ini sudah berapa jam ya? Ini berapa jam Pak tadi Pak? Sudah berapa jam? 1 jam. 1 jam belum selesai penyemprotan. Soalnya itu di dalam itu banyak sekali tanah. Tadi sama Pak Edi itu diketuk sama palu, soalnya nggak mau keluar. Sekarang kita cek ya, apakah masih ada. Oh, sudah kosong. Kosong. Yang ini coba. Sudah kosong juga. Tadi itu banyak sekali. Ini bekas-bekasnya. Dan ini masih diulang. Dan lanjut, selesai kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner. Sekarang waktunya kita bersihkan menggunakan degreaser, menggunakan media kuas untuk menjaga kotoran-kotoran yang letaknya sempit. Selanjutnya selesai kita bersihkan menggunakan degreaser hingga benar-benar bersih. Lanjut ke proses pembersihan pada bagian velg. Untuk velg mobil ini kondisinya tidak terlalu parah. Pada bagian velg ini cukup kita bersihkan menggunakan degreaser dan make wire. Kemudian kita menggunakan media kuas hingga membersihkan ke sela-sela sempit dan juga lubang-lubang bautnya agar hasilnya lebih bersih dan maksimal. Kinclong lagi velg mobil ini. Terlihat banyak sekali juga noda kerak yang sudah mengendap hingga keras dan juga noda-noda aspal yang membandel. Dan lanjut, selesai kita bersihkan seluruh bagian kolong dan kaki-kaki mobil ini hingga benar-benar maksimal. Lanjut ke proses pelapisan anti karat. Pelapisan anti karat ini memang sangat ampuh dan sudah wajib hukumnya karena kondisi kolong dan kaki-kakinya separah ini. Bagi mobil yang sudah usianya lebih dari 5 tahun, diharapkan untuk memasang sekalian pelapis anti karatnya agar memperpanjang umur mobil dan juga mempertahankan kondisi bawah kolong dan juga sasis-sasisnya. Pelapis anti karat yang ada di kolong ini juga dapat berfungsi untuk meredam suara dari batu-batuan dan juga kerikil yang terlempar ke bawah bodi mobil.
Selesai, sekarang lanjut ke proses pemasangan roda-roda ini kembali. Pemasangan roda-roda ini kita kembalikan lagi seperti semula. Tujuannya agar roda yang sudah dibalancing akan kembali seperti semula di posisi awal, dan roda-roda yang biasanya dirotasi oleh pemiliknya agar kita kembalikan lagi, jadi tidak usah bingung bagi pemiliknya kalau velg-velg ini akan tertukar. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada seatbelt. Untuk seatbelt mobil ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner untuk mengangkat kotoran dan juga noda daki yang menempel. Kotoran-kotoran yang ada di seatbelt mobil ini bisa menimbulkan gatal dan juga membuat alergi, sehingga mengurangi kenyamanan pada saat menggunakannya. Selain itu, jika dilihat orang juga tidak enak seatbelt kotor itu. Dan next, lanjut ke proses dekontaminasi yang pertama. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan juga noda yang ada di seluruh bagian bodi mobil. Dan sekarang beralih ke proses pembongkaran pada interiornya. Untuk interior mobil ini kita bongkar total, mulai dari jok, karpet dasar, dan juga trim-trimnya, termasuk pada bagian plafon. Karena seluruh bagian interior mobil ini bisa dibilang cukup parah kondisinya. Tujuan utama dari pembongkaran interior ini agar kita bisa membersihkan kotoran-kotoran yang letaknya di bagian bawah-bawah dan tertutupi, sehingga pembersihannya bisa jauh lebih maksimal. Oke, nah sekarang ini kita bersama dengan Bapak Edi. Halo, selamat pagi. Ya, spesialis mobil para-para. Nah, ini acaranya apa Mas ini? Ini acaranya kita bongkar-bongkar interior, Mas. Oke, nah kondisinya gimana Mas? Ini keluhan dari pemilik, Ya. ini bau solar, Mas. Oke, Ini histori dari mobil ini ya. itu bekas buat apa? Bekas operasional BBM BBM di solar. solar, Di ya. Kalimantan, entah di tambang apa di sawit, kurang paham, Mas. Oke, Pemiliknya juga nggak tahu. Oke, nah ini katanya udah di salon Mas, gimana Mas? Nah, ini kemarin Kondisinya. info dari pemiliknya udah di salon, cuma pemiliknya masih kurang puas bau solarnya. Oke. Di interior masih ada, Mas. Oke. Terus untuk lantai ini gimana Mas kondisinya? Lantai kondisi masih lumayan bagus, masih lumayan utuh lah, Mas. Tapi udah Udah mulai ada bunga-bunga karat. bunga-bunga karat udah ada di Dan ini mana-mana. jebol. Kalau ini jebol, entah jebol kenapa, Mas. Mungkin kena besi Mas. Kena tunggul ini, Mas. Kena tunggak. Nah, halo. Terus katanya nggak ada karpetnya juga, nggak ada apanya? Peredam, nah, Peredam. peredamnya udah dilepas sama pemiliknya karena penuh solar, Mas, peredamnya. Nah, ini peredam bawah ini kelihatannya solar juga ini, Mas. Itu kena solar Mas. Solar ini, Mas. Nah, pasti ini. Oh, dari penyebabnya kira-kira itu ya Mas ya? Nah, ini Peredam firewall. Terus gimana Mas itu peredam firewall? ini itu? nanti ganti, Mas, ganti yang baru. Ganti yang baru, kalau nggak gitu ganti yang peredam automat ya Mas ya? Iya. Orangnya minta peredam bol, Mas, ganti, Mas. Wall juga ya? Iya. Peredam wall. Ini sampai atas ya? Iya, Mas. Copot dari
Kayaknya agak susah Mas itu gantinya. Ya perlu apa ya? Perlu keteladanan ekstra Mas ini Mas. Sesuai dengan namanya Bapak Edi spesialis parah-parah. Bilangnya orang dulu itu kalau nggak telaten nggak panen Mas. Oke. Nggak telaten nggak panen ya. Siap. Oke, jadi itu kata-kata mutiara dari Bapak Edi dari ini. Nggak telaten nggak panen. Parah, orang parah, sedangkan Pak Edi. Oke, gitu aja. Jadi Terima kasih Pak Edi. Habis ini diapakan? kita bersihkan dalamnya. Kita Karpetnya bersihkan, dicuci ya. karpet dasar dicuci. Nanti kita cek-cek lagi asal baunya dari mana, kita cari lagi, nanti kita bersihkan. Oke, jadi mobil ini habis ini bakal kita antar ke bengkel las karena bagian lantainya ada yang bolong. Jadi untuk bagian yang ini, nah itu nanti bakal ditempel, diganti dengan plat yang baru biar ditutup. Oke, seperti itu aja. Langsung berangkat. Lanjut, selesai kita bongkar, sekarang beralih ke proses pembersihan pada karpet dasarnya. Untuk karpet dasar mobil ini yang pertama kita ekstrak terlebih dahulu menggunakan high pressure cleaner, kemudian dilanjutkan dengan proses shampoo kita sikat manual agar bersihnya makin maksimal dan juga karpet dasar mobil ini bisa wangi kembali. Untuk proses pengeringannya pun juga harus kita lakukan di bawah terik sinar matahari secara langsung agar karpet dasar mobil ini jika dipasang kembali ke kabin tidak akan menimbulkan bau lagi. You could be honest to see what's behind these closed doors, but I promise you Selesai di karpet, lanjut ke proses pembersihan pada jok. Untuk bagian jok mobil ini karena kondisi pada jok ini juga lumayan parah akibat bau solar, sehingga kita harus cuci total mulai dari cover dan juga spon dari jok ini untuk menghilangkan bau-bauan yang sangat menyengat. Untuk bagian spon mobil ini akan kita cuci menggunakan metode cuci basah, karena jika tidak dibersihkan dengan cara seperti ini bisa jadi bau-bau yang terserap ke dalam spon mobil ini tidak akan terangkat secara maksimal, sehingga kita lakukan juga pembersihan semaksimal dan semampu kita. Sepengalaman kami, cara ini adalah cara yang paling ampuh dan juga sudah top levelnya, jadi tidak ada pembersihan yang sejauh ini. Karena mengingat kondisi mobil ini juga keluhan utamanya adalah bau dari solar yang menyengat tersebut di dalam kabin mobil.
Setelah selesai kita rendam menggunakan deterjen dan juga pewangi, lanjut ke proses ekstrak menggunakan high pressure cleaner lagi untuk mengangkat sisa-sisa sabun dan juga menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam sponnya sekaligus. Dan sekarang dilanjutkan lagi dengan proses pembersihan pada cover joknya. Untuk cover jok ini maupun kulit dan juga budrunya akan kita cuci menggunakan metode cuci basah. Proses pembersihan ini mirip dengan proses pembersihan baju atau kain pada umumnya. Jadi kita menggunakan deterjen dan juga kita sikat secara manual agar bersihnya bisa makin maksimal dan juga kita bisa meneliti kotoran-kotoran yang tertinggal. Setelah selesai kita sikat dan juga kita shampoo, lanjut ke proses pembersihan lagi menggunakan high pressure cleaner untuk mengangkat kotoran-kotoran dan juga mengangkat sisa-sisa sabun ataupun buih-buih yang ada di cover jok ini. Karena jika buih-buih ini tidak dihilangkan secara maksimal, bisa jadi timbul bau apak saat dipasang. Mau dibawa kemana, Mas? Ini mau dibawa ke atas, Mas. Mau di PP. Oh, mau dijemur. Dijemur ya? Habis divakum sampai kering untuk ngilangin air, habis itu dijemur. Jemur biar benar-benar kering, Mas. Oke. Nah, ini jemurnya yang spesial itu langsung di bawah terik sinar matahari ya. Jadi ini di joknya diangkat, dinaikkan. Oke. Ini tenaga-tenaga ahli semua. Halo, ini bersama dengan Bapak Edi. Ya. Ini gimana Pak Edi? Kita jemur di atas apa? Di atas atap, Mas. Di atas atap ya. Dan bisa dilihat pemandangannya. Pemandangannya kan sangat indah, Mas. Ya, sangat indah ya. Oke, nah ini dijemur di sini sama karpet dan juga sarung joknya ya, Mas ya. Sarung joknya bawaan. Sampai berapa jam, Mas, biasanya ini pengeringannya? 1 harian penuh, Mas. 1 hari penuh ya. Untuk itunya, sponnya. Ya. Oke. Kalau untuk ininya Ini paling nanti setengah hari udah kering. sampai siang ya, Mas ya. Oke, semoga cuacanya mendukung hari ini. Kelihatannya cuacanya mendukung sampai siang. Kalau sore nggak mendukung. Iya, kalau sore udah memasuki musim hujan, jadi biasanya pengerjaan agak lama karena pengeringannya susah ya, Mas ya. Iya. Oke. Jadi kalau bisa mobil para-para jangan di musim hujan. Oke. Waktunya turun. Dan next, untuk bagian plafon mobil ini ternyata tidak jadi kita bongkar karena plafon mobil ini sudah diganti dan juga sudah di backlit ulang. Jadi sangat rawan sehingga kita harus bersihkan secara hati-hati di tempat.
pembersihan pada plafon ini kita menggunakan cairan All Purpose Cleaner dan juga Spon Magic untuk mengangkat kotoran-kotoran dan juga noda yang ada di seluruh bagian plafon dan juga trim-trimnya sekalian. Karena pada bagian plafon mobil ini juga sudah di backlit dengan kulit, jadi proses pembersihannya jauh lebih mudah dan cepat. Namun kita ulang-ulang karena pada bagian plafon ini juga menyerap sedikit bau dari solar tersebut. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada lantai dasar. Untuk lantai dasar mobil ini juga kita bersihkan menggunakan shampoo, kemudian kita kuas hingga mengangkat kotoran-kotoran yang ada di sela-sela, lanjut ke proses vakum. Pembersihan pada lantai ini kita lakukan agar kotoran serta bau-bau yang ada di lantainya bisa hilang secara maksimal. Kotoran-kotoran dan juga noda yang ada di lantai ini bisa menimbulkan karat dan juga memicu timbulnya atau terjadinya korosi. Oke Pak Edi, ini sekarang mau dipasang Pak? Iya Mas, merakit Mas. Merakit jok ya. Joknya ini udah bersihnya maksimal ya Mas ya? Maksimal. Udah maksimal, kondisinya kayak gini. Nanti ada backlitnya nggak Mas? Ada, nanti juga dipasang lagi. Iya. Oke. Jadi udah selesai dipasang, tinggal ngerakit joknya. Iya. Dan ini ada Mas Gendut juga lagi Membongkar jok mas. bongkar jok. Baunya nggak enak mas. Oke, baunya nggak enak. Tak tidak. Sekarang lanjut ke proses pemasangan atau perakitan pada bagian jok. Untuk jok-jok mobil ini selesai kita bersihkan hingga maksimal. Lanjut ke proses pemasangannya kembali sepresisi mungkin dan juga serapi mungkin hingga kembali seperti semula. Kemudian sekarang lanjut ke proses pemasangan pada bagian interiornya. Untuk bagian interior ini kita pasang lagi dan juga harus kita perhatikan pada bagian klip-klip dan juga baut-baut yang tidak boleh miring dan juga klip-klipnya harus kita kencangkan dan tidak boleh hilang agar tidak timbul goyang-goyang maupun bunyi-bunyian yang mengganggu saat dikendarai. Sekarang lanjut ke proses polish body step pertama yaitu compounding.
Proses compounding ini tujuannya untuk menghilangkan baretan-baretan halus dan juga jamur yang menempel pada seluruh bagian cat bodi mobil, sehingga warna asli atau warna hitamnya makin keluar, dan juga glossy yang ditimbulkan pada cat bodi mobil yang tertutup oleh jamur dan juga baret bisa makin kinclong dan glossy-nya makin muncul. Proses compounding ini biasanya kita lakukan berulang-ulang tergantung kondisi mobil dan juga menyesuaikan karakter dari masing-masing cat bodi mobil, karena masing-masing mobil memiliki karakter dan kondisi yang berbeda-beda. Selesai kita koreksi step pertama compounding, terlihat hasilnya. Bagian yang kanan jauh lebih hitam dan juga lebih glossy, namun yang sebelah kiri belum kita apa-apakan terlihat kusam dan buram. Dan sekarang kita tanyakan langsung kepada detailersnya bagaimana kondisi dan juga pendapat dari Mas Riko. Oke, nah ini kita bersama dengan Mas Riko. Dalam, Mas Oke, yang Tauhir. mengerjakan ini mobil Innova. Ya, Innova. Oke, boleh duduk Mas? Oh, Duduk, iya. silakan. Ya, oke, kita duduk ya. Merawat. Apa itu? Bukan apa-apa. Oke. Nah, ini bersama dengan Mas Riko. Ya, Di Mas. belakangnya Pak Edi. Ini gimana Mas Riko? Kondisi mobil ini, catnya karakternya kayak gimana? Kondisi catnya seperti apa? Mungkin bisa Ini dijelaskan. sudah di repaint, Mas. Bekasnya. Oke. Kelihatan ya. Dari repaint ya. Iya. Heeh. Karakternya gimana Mas? Terus itu ada gelombang-gelombang itu nggak bisa hilang ya Mas? Nggak bisa ini, Mas. Gelombang-gelombang cinta ini, Mas. Gelombang-gelombang cinta. Oh, itu gelombang-gelombang cinta. Iya, Oh, Mas. kayak gitu ya. Ini Oke. kayaknya kayak meledas ini nggak apa Oh, sih? catnya Bahasa Indonesianya catnya apa? meledak. Meledak ya. Ya kayak. Oke. Nah, ini dalamnya nggak dikerok. ini udah perbedaannya kelihatan jelas ya Mas ya? Ya, Ini yang belum, Yang yang belum. kiri. ini yang sudah. Yang itu yang udah. Iya. Sebelakang sana udah. Udah. Oke. Ini masih step pertama ya Mas ya? Ini masih step pertama, nanti Oke. ada step kedua. Oke. Proses Nah, ini polishing. step pertama ini pakai apa Mas Riko? Ini Bisa pakai- ngasilin kayak gitu. Pakai kompon ini, Mas. Oke, ultimate ya. Iya. Ultimate. Sama pakai mesin poles apa? Ini mesin poles DA. Dual action, Dual action. padnya Padnya pakai yang pad keras ya. Yang keras ya. Oke, hasilnya kayak gini. Kok bisa Mas? Ya, ya. Sulapan Mas? Ya begitulah. Ya begitulah, oke. Jadi seperti itu dari Mas Riko. Yang penting apa Mas? Telaten apa gimana Mas? Sulit nggak Mas ini? Ini ya gampang-gampang sulit, Mas. Gampang-gampang sulit? Ya. Gampang-gampang sulit. Kata-katanya apa gitu? Kata-katanya apa? Bismillah wis pokok. Oke, pokok bismillah. Oke, seperti itu dulu aja kata-kata apa motivasi dari Mas Riko ya. Selamat mengerjakan Mas. Terima kasih Oh, iya, dengan siap. hasil yang maksimal nih. Amin. Oke, semoga orangnya puas. Amin. Salam kinclong. Salam bintelok. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Oke. Biar Selesai step pertama compounding, sekarang naik ke step kedua yaitu proses polishing. Proses polishing ini tujuannya untuk lebih menghaluskan lagi dan juga menghilangkan cacat minor atau baretan halus yang biasanya masih tersisa. Step kedua atau polishing ini bertujuan untuk mengkoreksi serta memaksimalkan hasilnya agar jauh lebih sempurna.
Sekarang lanjut ke proses scrubbing kaca. Proses scrub kaca ini tujuannya untuk menghilangkan jamur dan juga noda yang ada di kaca mobil, sehingga tampilan kaca akan jauh lebih kinclong dan bening. Dan sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang kedua. Yang pertama kita cuci sekalian pada bagian ruang mesin, karena di bagian ruang mesin ini biasanya masih tersisa kotoran-kotoran dan juga sisa-sisa cairan pembersih yang tertinggal. Namun sebelum itu kita tutupi terlebih dahulu bagian-bagian yang rawan dan juga tidak boleh terkena air untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 40 bar saja. Tekanan 40 bar ini masih sangat aman untuk ruang mesin dan dapat membersihkan secara maksimal. Kemudian untuk bagian bodi mobil juga akan kita shampoo, kita cuci dari sisa-sisa residu atau hasil oksidasi akibat proses pembersihan dan pemolesan. Dan sekarang lanjut ke proses finishing akhir, yaitu dressing pada bagian mesin. Untuk ruang mesin ini kita dressing menggunakan cairan dari Maguire untuk memberikan tampilan yang lebih natural dan juga warna hitamnya alami pada bagian trim-trim. Kemudian juga dapat mencegah debu-debuan sehingga lebih minim untuk menempel. Lanjut ke proses bagian proteksi pada bodi mobil. Untuk bodi mobil ini kita proteksi menggunakan nano ceramic SCPR. Nano ceramic SCPR ini tujuannya untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas, sekaligus memunculkan glossy atau meningkatkan tampilan kinclong pada cat bodi mobilnya. Proteksi pada bagian bodi mobil ini dia bisa bertahan 3 hingga 6 bulan. Kemudian untuk bagian kaca juga akan kita proteksi menggunakan glass coating dari Carlac agar meminimalisir timbulnya jamur dan juga membuat tampilan kaca jauh lebih bening.
kembali lagi dengan mobil Innova yang dikerjakan oleh Pak Edi Nugroho. Ini gimana Pak? Dengan hasilnya yang begitu Mudah-mudahan hasilnya cukup memuaskan untuk pemiliknya Mas. memuaskan ya. Kalau untuk keluhan pemiliknya Pak, sudah teratasi atau Keluhan pemiliknya kemarin kan dalamnya ini bau solar. Ya. Nah, ini udah kalau bau itu tidak bisa hilang 100% Mas. Ya udah. Jadi masih ada tapi 80% lah. 80%. Nah, sisanya itu proses nanti hilang sendiri. kalau untuk joknya Pak, oke, kita Untuk lihat ya. jok. joknya. Yang parah kemarin mana Pak? Semua ya. Yang parah, semua parah Mas. Semua. Semua parah. Sekarang sudah maksimal Sampai bongkar sponnya sampai dicuci basah kemarin. dicuci basah. Oh ini juga diganti ya Pak ya? Nah, ini udah ganti pakai skrup. Bisa kelihatan? Dipakai kabel tis ya? Kemarin nggak pakai kabel tis, lubang-lubangnya kabel tis. Ini kita pasang klip. Kemarin nggak ada klipnya Mas. Nggak ada. Nah, ini kita pasang klip, kita rapikan menggunakan skrup. Penuh akal semua ini mobil ini. Ya, diusahakan semaksimal mungkin Mas. Semaksimal mungkin. Oh ya sama belakang Pak, kan belakang kan kemarin kan kayak longkop bahasa Indonesianya apa ya Mas? Oh, plafon. Oh ya, Plafonnya kemarin. bisa dilihat sekarang sudah dirapikan sesuai request pemilik juga. pemiliknya. Kemarin ini buka nggak karu-karuan Mas. Nggak karu-karuan. Untuk interior sudah bersih, jok, plafon, karpet juga. Oke, kali ini kita lihat bagian mesin gimana. Yang awalnya datang itu sangat kusam dan ada kotoran tikus ya Pak ya? Tikus bagian mesin. Tikus dan pipis, dan pipis. Nah, Bisa dilihat sekarang sudah kinclong. ini kemarin penuh kotoran tikus Mas. Kotoran tikus, kencing tikus, sampah bekas tikus. Dan- sampai dalamnya sasis kemarin ada apa ya? Ada sarung tangan Pak, Sarung tangan. sama kepala wanita. Sarung tangan sama boneka sampai masuk ke dalam sasis. Yang bikin mampet di sini Mas. Kemarin tuh banyak kotoran tikus sama pipisnya. Nah, sini kemarin penuh kotoran tikus. Itu juga sudah tidak salah alamat lagi. Ini kabel-kabelnya diajar tikus Mas. Ini juga ditambahin ini. Kemarin kan Ini tidak kemarin ada. pemiliknya juga request suruh pasang peredam. Kita pasangkan peredam. Oh ya gimana Pak Edi, puas gak melihat hasil yang Kalau dikerjakan? dari hasil datang sampai selesai ini cukup puas Mas. Cukup puas. Dan Kalau saya datang juga kemarin mobilnya hancur. Ya, sekarang udah bisa dinikmati ya dalamnya Mas. saya juga cukup puas sih melihat hasilnya yang kemarin datang dan sudah di salon ini. Kemarin itu sangat wah sekali. Oke, itu dulu yang bisa saya bahas untuk mobil Innova, entah ini X-Tambang atau mobil sawit. Sekian dan tunggu proyek kami selanjutnya. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Toyota Kijang Innova ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pekerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tunggu video kami selanjutnya dan see you next time.